Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kak Vera berharap kabarnya hari ini luar biasa ya. Baik semua, dimanapun adik-adik berada, Kak Vera percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami Tuhan bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tahu setiap kerinduan hati anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah Kau terima setiap persembahan kami, pujian kami, dan biarlah Engkau menerima Tuhan setiap apa yang kami nyanyikan Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kita adalah satu-satunya, dan Yesus kita adalah yang menolong kita. Mari kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh oh oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Masih semangat memuji Tuhan ya. Mari kita mau pujikan anak Allah. Jangan lupa pakai gerakan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Allah, Yesus namanya
dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Vera percaya adik-adik di sini semua mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Mari kita mau pujikan, kita mau nyanyikan Ku Cinta Yesus. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita. Ajarkan kami Tuhan tetap saling mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berikan Tuhan, firman yang Engkau berikan Tuhan, menjadi rema Tuhan, dan kami dapat bertumbuh di dalam-Mu Tuhan.
kami menghasilkan buah-buah yang daripada-Mu Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kalau apa yang disampaikan Tuhan itu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Bless you. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka di Perjanjian Baru, Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita ulangi ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mati, darahnya ditumpahkan. Di Alkitab dikatakan darahnya ditumpahkan bagi banyak orang. Peristiwa ini terjadi pada saat apa? Pada saat perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus bercerita, ya, menceritakan, bernubuat, artinya belum terjadi, tapi Tuhan Yesus menceritakan, ya, apa yang akan terjadi. Apa saja yang dibicarakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya pada saat makan malam terakhir itu. Yang pertama, di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, padahal ini sesuatu yang belum terjadi, tapi Tuhan Yesus ya, bercerita. Dia mengatakan seseorang, ya, satu orang akan menyerahkan dia, muridnya sendiri. Siapa? Ya benar, Judas Iskariot. Ya. Tuhan Yesus berkata begitu ya. Dan yang lain murid-murid itu mereka mengatakan, bukan aku toh Tuhan, bukan aku toh. Semua saling mengatakan seperti itu. Bukan aku ya, bukan aku ya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan apa lagi? Bahwa iman murid-murid itu semua akan tergoncang. Di ayat yang ke-31, Tuhan berkata demikian. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman kamu semua akan tergoncang. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata apa kepada seseorang, ya, yaitu yang menyangkal Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Benar sekali, Petrus. Ya. Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Petrus. Petrus saat itu juga tidak ngerti, bahkan dia berkata, "Enggak Tuhan, ya, saya tidak akan menyangkal Engkau." Nah, adik-adik, setelah peristiwa makan malam terakhir ini, Tuhan Yesus lalu ke Getsemani, dia berdoa di sana. Setelah itu, maka terjadilah rentetan peristiwa penangkapan Yesus, penyiksaan, penganiayaan sampai kepada Tuhan Yesus disalibkan di Golgota. Ya, dan semua yang dibicarakan Tuhan ini benar nyata terjadi. Ya, bahwa Judas mengkhianati Tuhan, lalu iman semua muridnya tergoncang. Dikatakan di Alkitab bahwa semua muridnya lari, ya, meninggalkan Tuhan seorang diri. Lalu Petrus menyangkal Tuhan, ya. Sebelum ayam berkokok, semua yang dikatakan Tuhan benar-benar terjadi. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus harus disalibkan. Darahnya dicurahkan bagi kita. Supaya kita yang berdosa disucikan dan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari peristiwa ini adik-adik kita mencoba memahami betapa kasih Tuhan kepada kita begitu besar. Ya,
Jadi kita tidak usah bersedih hati, kita tidak usah kecewa, kita tidak usah takut menghadapi apapun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain. Ya, setiap doa adik-adik semua ya didengar oleh Tuhan. Setiap apa yang kita bicarakan, kita katakan kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Maka kita tidak perlu berkecil hati. Ya. Setiap kali kita sedih, Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Kita memahami betapa Tuhan mengasihi kita. Lebih dari apapun juga. Kita manusia ini berharga adik-adik di hadapannya Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah menghina kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah membuli kita. Meskipun kadang kita tidak bisa, meskipun kadang kita tidak sanggup, meskipun kadang kita ya, tidak berbuat apa-apa, kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan buktinya apa? Dia mati disalibkan buat kita semua. Dia menjadi juru selamat dunia. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 13. Kita buka Yohanes 15 ayat 13. Kita baca bersama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu besar dan sudah terbukti bahwa Engkau mati buat kami sehingga kami semua diselamatkan. Tuhan, ajari kami untuk mengenal, memahami kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami juga bisa mengasihi Engkau dengan hidup kami, dengan menuruti perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami belajar untuk mengasihi Engkau, untuk memuji nama Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak-Mu, memberkati semua papa mama, memberkati sekolah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan tadi dihafalkan dan di-share di grup sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita mengenal bahwa Tuhan Yesus sangat begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat cinta pada anak-anaknya. Bukti cinta Tuhan apa itu? Yaitu Tuhan rela memberikan nyawanya dengan cara Tuhan disalib, mati, dan kemudian bangkit kembali dan akan datang kembali untuk menyelamatkan kita anak-anaknya yang percaya. Nah, mari kita mau lebih mengasihi Tuhan lagi ya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan Shalom.